Pernahkah kalian berpikir bagaimana kita bisa tumbuh dari kecil hingga dewasa? Atau bagaimana sel-sel yang rusak bisa diganti dengan sel-sel baru? Semua itu terjadi karena ada proses pembelahan sel. Di video kali ini, saya, Nada Salma, akan menjelaskan tentang pembelahan sel, khususnya mitosis dan meiosis. Pembelahan sel adalah proses di mana satu sel induk membelah menjadi dua atau lebih sel baru. Pembelahan sel memiliki peran penting dalam kehidupan makhluk hidup, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan reproduksi. Pada sel eukariotik, pembelahan sel dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah dan susunan kromosomnya sama dengan sel induknya. Mitosis terjadi pada sel tubuh atau sel somatik dan berfungsi untuk pertumbuhan serta perbaikan jaringan. Mitosis berlangsung dalam beberapa tahap, yaitu profase, metafase, anafase, telofase, dan diakhiri dengan sitokinesis. Pertama, profase. Pada profase, kromatin memadat membentuk kromosom. Membran inti sel mulai menghilang dan benang spindel mulai terbentuk. 2. Metafase. Pada metafase, kromosom berjajar rapi di bidang ekuator sel dan sentromer melekat pada benang spindel. 3. Anafase. Pada tahap anafase, kromatin saudara berpisah dan bergerak menuju sel kutub yang berlawanan. 4. Telofase. Pada tahap telofase, kromosom kembali menjadi kromatin dan membran inti membentuk kembali di masing-masing kutub. Terakhir, sitokinesis. Sitokinesis adalah proses pembelahan sitoplasma yang menghasilkan dua sel anak yang identik. Meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Meiosis terjadi pada organ reproduksi dan berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin atau gamet. Meiosis terdiri dari dua tahap utama, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1. Profase 1. Profase 1 adalah fase awal yang sangat panjang dan kompleks, di mana kromosom homolog memadat, berpasangan atau sinapsis, dan terjadi pertukaran materi genetik atau crossing over untuk menciptakan variasi genetik. Ditandai dengan hilangnya membran inti dan terbentuknya benang spindel. Fase ini dibagi menjadi leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Peristiwa penting seperti pembentukan tetrad atau 4 kromatid dan pindah silang terjadi pada diploten. Tahapan detail profase 1 meiosis. Leptoten. Kromatin mulai memadat menjadi kromosom yang terlihat. Zigoten. Kromosom homolog berpasangan membentuk sinapsis atau pasangan kromosom bivalen. Pakiten. Pasangan kromosom tetrad terlihat jelas terdiri dari 4 kromatid. Diploten. Terjadi crossing over atau pindah silang, yaitu pertukaran segmen DNA antar kromatid non-saudara menghasilkan rekombinasi genetik. Diakinesis. Membran inti dan nukleus menghilang, sentriol bergerak ke kutub, dan kromosom semakin memendek menuju ekuator. Fungsi utama profase meiosis ini yaitu kondensasi kromosom, memudahkan pergerakan dan perpisahan kromosom. Lalu sinapsis, pemasangan kromosom homolog yang presisi. Lalu crossing over, menciptakan kombinasi gen baru atau variasi genetik menjadi sumber utama keunikan individu. Profase meiosis 1 jauh lebih kompleks dan memakan waktu lebih lama dibandingkan profase pada mitosis karena melibatkan peristiwa penting ini yang memastikan keragaman genetik pada sel gamet atau sperma dan sel telur yang terbentuk. Setelah profase 1, selanjutnya ada metafase 1. Pada metafase 1, pasangan kromosom homolog berjajar di bidang ekuator. Lalu anafase 1, kromosom homolog berpisah dan bergerak menuju kutub sel yang berlawanan, namun kromatid saudara masih tetap bergabung. Lalu telofase 1. Terbentuk dua sel anak yang bersifat haploid.
Setelah serangkaian meiosis 1 dari profase 1 hingga telofase 1, terjadi meiosis kedua. Terdiri dari profase 2, di mana kromosom kembali memadat dan benang spindel terbentuk. Lalu metafase 2, kromosom berjajar di bidang ekuator sel. Lalu anafase 2, kromatid sel darah berpisah dan bergerak menuju kutub sel yang berlawanan. Lalu yang terakhir, telofase 2, terbentuk 4 sel anak haploid yang tidak identik secara genetik. Perbedaan utama antara mitosis dan meiosis dapat dilihat dari jumlah sel anak yang dihasilkan, jumlah kromosom, tempat terjadinya, dan fungsinya. Mitosis menghasilkan 2 sel anak yang identik, sedangkan meiosis menghasilkan 4 sel anak yang tidak identik. Selanjutnya di sini ada contoh soal dari pembelahan sel. Yang pertama, beberapa peristiwa terjadi pada pembelahan sel. 1. Terjadi pada sel somatis. 2. Menghasilkan 2 sel anakan yang identik dengan induknya. 3. Terjadi peristiwa pindah silang. 4. Terjadi pembelahan sel reduksi. 5. Terbentuk sinapsis. Pertanyaannya, ciri pembelahan mitosis adalah yang 1. Terjadi pada sel somatis. Betul, mitosis terjadi pada sel somatis atau sel tubuh. 2. Menghasilkan 2 sel anakan yang identik dengan induknya, itu betul juga. Terjadi peristiwa pindah silang itu di meiosis. Terus 4. Terjadi pembelahan reduksi di meiosis juga. Terbentuk sinapsis juga di meiosis. Jadi jawaban yang betul itu nomor 1 dan 2, yaitu A. Soal selanjutnya ini ada beberapa peristiwa yang terjadi pada pembelahan sel juga. 1. Terjadi pada pembentukan sel gamet. 2. Menghasilkan 2 sel anakan yang identik dengan induknya. 3. Terjadi peristiwa pindah silang, merupakan pembelahan langsung, hanya terjadi pada hewan multiseluler. Pertanyaannya, pembelahan meiosis ditunjukkan oleh peristiwa terjadi pada pembentukan sel gamet. Betul, sel gamet atau sel kelamin itu meiosis. Menghasilkan 2 sel anakan itu mitosis. Terjadi peristiwa pindah silang, betul, di profase 1 meiosis. Merupakan pembelahan langsung, enggak, hanya terjadi pada hewan multiseluler, juga enggak ya. Lalu soal selanjutnya, seorang siswa mengamati sel ujung akar bawang merah yang sedang aktif membelah. Siswa menemukan sebuah sel yang kromosomnya menebal, membran intinya tidak tampak, memiliki 2 sentriol yang tampak menuju kutub yang berlawanan. Keadaan ini menunjukkan bahwa sel sedang mengalami proses pembelahan, yaitu pada fase tadi katanya kromosomnya menebal, membran intinya tidak tampak, terus memiliki 2 sentriol yang tampak menuju kutub yang berbeda. Ini ciri-ciri dari profase. Kalau anafase sendiri ini dia kromosomnya itu bergerak ke kutub yang berlawanan. Kalau interfase ini fase istirahat, walaupun sebenarnya selnya nggak benar-benar istirahat, yaitu selnya banyak energi. Kalau metafase ini kromosom ada di bidang pembelahan atau di tengah. Kalau telofase ini kebalikannya, harusnya kromosomnya menipis, membran intinya nampak sama anak intinya terlihat. Selanjutnya itu metafase pada mitosis dapat diamati melalui perilaku kromosom, yakni A. Kromosom memendek membelah membentuk kromatid. B. Kromosom bergerak menuju kutub berlawanan menjauhi bidang pembelahan. C. Kromosom berjajar pada bidang ekuator bergantung pada sel gelendong. D. Kromosom kembali ke bentuk semula menjadi benang-benang kromatin. E. Separuh dari jumlah kromosom berada di kutub masing-masing. Nah, yang A kromosom memendek itu profase, B kromosom bergerak menuju kutub berlawanan, ini anafase. C yang baru ini baru metafase, kromosom berjajar pada bidang ekuator bergantung pada serat gelendong. Terus yang D kromosom kembali ke bentuk semula menjadi benang-benang kromatin, ini telofase. Terus E separuh dari jumlah kromosom berada di kutub masing-masing, itu anafase juga. Jadi yang benar itu yang C. Sebagai kesimpulan, pembelahan sel merupakan proses penting dalam kehidupan makhluk hidup. Mitosis berperan dalam pertumbuhan, perbaikan jaringan, sedangkan meiosis berperan dalam pembentukan sel kelamin dan variasi genetik. Semoga video ini bisa membantu dan jelas ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.